Oke, baik, selamat datang kembali di channel Joglo Dev, masih dalam pembuatan aplikasi RESTful API menggunakan Gin Web Framework. Kita akan melanjutkan di mana sebelumnya kita sudah membuat sebuah function di util JWT ini untuk mengenerate token, dan juga kita sudah mengimplementasikannya di controller out ya, untuk login di sini, dan kita akan mengembalikan yang namanya token. Jadi kita akan mengembalikan tokennya, token JWT-nya, dan isi payload atau claims-nya adalah seperti ini, ada ID, name, email, dan expired-nya. Nah, kita akan menerima, jadi kita akan kita terapkan middleware JWT dengan authorization seperti ini, kemudian bearer token. Nah, lalu token ini akan kita tangkap dan kita verify apakah dia valid atau tidak, dan jika valid maka kita akan lanjutkan ke proses decode token dan ambil isi dari tokennya ini seperti itu, dan lalu akan kita gunakan bebas, terserah kita data yang ada di dalam tokennya ini kita akan gunakan seperti apa. Nah, langsung saja kita buat di sini. Pertama kita ke root terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa lihat middleware out middleware di sini. Kalau sebelumnya di file out middleware kita isikan di sini dengan menangkap nilai atau header dari X token. Yang sebelumnya adalah seperti ini ya yang kita gunakan. Nah, di sini akan kita ganti dengan authorization. Jadi di sini akan saya disable, dan selanjutnya di sini saya akan saya akan duplikat yang lama yang menggunakan X token, saya akan ganti jadi di sini token middleware seperti itu. Dan di sini saya akan gunakan out middleware di mana dia akan menangkap authorization. Nah, di sini kita dapati value-nya adalah yang seperti ini. Jadi ada bearer dan tokennya. Jadi kita tuliskan di sini ke variable bearer token lah. Seperti itu supaya make sense ya, supaya masuk akal. Dan supaya juga kita tidak bingung untuk penamaannya. Karena nanti kita akan pisahkan bearer dengan tokennya. Nah, caranya seperti ini. Ini kita bisa lakukan di sini. Ada package namanya strings dan ada contents. Nah, di sini di contents ini kalau kita lihat, oke, loading ya. Dia menerima beberapa parameternya, ada 2. Jadi di sini contents kita akan istilahnya seperti mengecek apakah di dalam string bearer token ini terdapat tulisan atau string bearer seperti itu. Nah, jikalau tidak ada, jadi kita lakukan kondisi di sini. Jikalau tidak ada, maka contents ini dia akan mengembalikan boolean ada atau tidak seperti itu. Jikalau ada, dia akan true. Jikalau tidak ada, false. Jikalau false, maka yang akan kita lakukan adalah mereturnkan sebuah response seperti itu, karena ini di middleware ya. Nah, kita returnkan. Returnnya mungkin 401, mungkin message-nya bukan seperti ini, tetapi kita tuliskan invalid token lah seperti itu ya. Boleh 401 atau 400 bad request, saya akan tulis 401 saja. Kemudian selanjutnya karena kita ada datanya di sini, kita akan coba mengambil data tokennya saja. Jadi di sini saya akan buat variable satu variable namanya token. Kemudian di sini kita bisa panggil package strings lagi. Lagi-lagi strings, di mana di sini ada function replace. Nah, di replace ini kita akan menerima berapa parameter? Ada 3 parameter. Jadi di sini kita isikan dengan bearer token stringnya yang kita proses, dan di sini adalah string lama atau yang terdapat di bearer token yang ingin kita replace itu yang seperti apa? Yang ingin kita replace adalah bearer spasi. Nah, karena ada spasinya ya tadi di Postman ini, kita lihat untuk penulisan bearer token di sini ada spasinya. Nah, kita bisa lanjutkan di sini spasi, kemudian kita ingin replace dengan string yang baru, yaitu adalah empty string. Jadi tersisa tokennya saja. Kemudian di sini ada satu lagi
n, dimana n ini kita isikan -1 supaya dia menghapus hanya satu saja yang token yang ditemukan di awal seperti itu. Dan selanjutnya di sini kan dia akan membalikan string, kita tampung ke dalam token, artinya di sini adalah string tokennya. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan, jikalau tokennya empty atau kosong, maka kita unauthenticated seperti itu. Dan selanjutnya di sini kan kita cek manual ya untuk tokennya seperti itu, dan kita akan coba membuat function. Jadi di sini tidak seperti ini, nanti kita akan buat satu buah function di JWT saja karena ini proses untuk JWT. Kita buat di sini function, katakanlah decode token. Nah, seperti itu, dimana decode token kita memerlukan di sini parameter apa ya namanya, token string lah, token string, tipenya adalah string seperti itu. Dan di sini kita nanti di decode token kita akan mengembalikan JWT map claims seperti yang ada di generate token. Karena kita menerima JWT map claims, kita akan returnkan, atau kita membuatnya dari JWT map claims ya. Jadi kita akan returnkan di sini responsnya ke dalam JWT map claims dan error seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan decode, kita lakukan verify dulu, verifikasi apakah tokennya ini valid atau tidak seperti itu. Nah, jadi sebelum decode, saya akan buat di sini satu buah function, namanya adalah verify token. Kemudian di sini menerima token string, dan di sini tipe datanya adalah string. Selanjutnya di sini kita akan kembalikan dia tipenya ke dalam JWT token. Nah, pointer JWT token dan error. Oke, seperti itu. Dan jikalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk verify token. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita panggil package JWT, di mana package JWT itu ada parse, function parse, di mana dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah token string yang kita isikan dari sini ya, token string. Kemudian di sini function. Functionnya kita bisa saya akan gunakan autocomplete saja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, function token JWT token, dia menerima JWT token, mengembalikan interface atau any lah seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lakukan panggil token method. Nah, di token method ini kita ubah dia menjadi JWT JWT signin. Ada pointer, kita ambil value dari signin each make. Nah, karena sebelumnya kita menggunakan HS256 ya, signing methodnya adalah HS256, itu algoritmanya dia termasuk ke dalam metode each make ini. Teman-teman bisa buka saja di sini. Nah, teman-teman bisa pergi ke sini, nanti ini ya, golong JWT github.io JWT, kemudian ke signing method, kemudian pilih choosing a signing method. Teman-teman bisa lihat ketika menggunakan HS256 algoritmanya itu termasuk daripada signing method hmake ini. Bacanya apa? Each make apa-apalah seperti itu. Kita lanjutkan. Jikalau sudah seperti ini, kita bisa cek ya, dia seperti ini, apakah dia valid atau tidak. Kita bisa tampung ke dalam satu buah variabel. Di sini dia akan mengembalikan dua kalau tidak salah. Jadi kita abaikan yang satu, kemudian di sini kita cek is valid. Nah, seperti itu. Kemudian jikalau dia tidak valid, kita akan lakukan seperti ini, if is valid. Jikalau tidak valid, yang akan kita lakukan adalah mengembalikan sini, kita returnkan nil. Karena dia mengembalikan di sini pointer ya, kita bisa returnkan nil. Kemudian error. Errornya bebas kita buat seperti apa. Saya akan membuat seperti ini, fmt error f, di mana error f ini dia akan mengembalikan
error. Tipe datanya unexpected signing method. Oke, seperti itu. Kita bisa gunakan seperti itu ya. Kemudian bisa kita tambahkan seperti ini juga, %v. Kemudian algoritmanya. Token kita ambil dari t header dan di sini alg algorithm. Seperti itu. Oke, ini merah karena apa ya? Coba kita lihat. Oh, di sini sudah. Kemudian ini kan untuk yang di functionnya ini. Nah, kita lihat parse ini dia akan mengembalikan tipe data JWT token dan error. Maka di sini kita perlu tampung dia ke dalam token JWT lah, seperti itu. Kemudian error. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa proses di sini. If error tidak sama dengan nil. Oh ya, dia akan mengembalikan nil itu karena di sini interface. Oke, interface dia bisa menerima apapun. Interface bisa menerima nil, dan di sini if error tidak sama dengan nil, ini artinya dia mengembalikan dari sini ya. Dari function ke function ini. Kemudian kalau yang ini dari sini function if error tidak sama dengan nil, kita returnkan nil. Nah, seperti itu. Nil dan errornya apa. Dan jikalau tidak ada error, kita returnkan token JWT-nya dan errornya adalah nil. Oke, seperti itu. Kita save. Oke, kita lihat ini ya. Oke, di sini harusnya if is valid, jika tidak valid, tetapi jika valid kita returnkan apa? Jika valid kita returnkan secret key-nya. Di sini tipe datanya adalah byte secret key dan kita kembalikan nil. Nah, seperti itu. Function key function JWT key function options. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa panggil di function decode token, kita panggil di sini verify token, kemudian kita masukkan token stringnya. Jadi kita pisahkan logic untuk verify token dan decode token. Jadi decode token dia memanggil verify token. Kemudian di sini kita bisa verify token kan dia mengembalikan dua buah value nih, JWT token dan error. Jadi kita bisa tampung di sini token dan error seperti itu. Kemudian kita bisa cek if error tidak sama dengan nil. Kita returnkan dia di sini JWT map claims. Kita bisa returnkan nil dan error. Kemudian jika berhasil, maka yang akan kita lakukan adalah kita panggil ini token dari tipe data JWT ya, JWT token ya. Dia itu memiliki kita akan panggil claims-nya. Nah, claims-nya ini akan kita parsing ke menjadi JWT map claims. Karena ya kita membuatnya dari JWT map claims sebelumnya, jadi kita akan parsing menjadi JWT map claims. Kemudian di sini kita bisa tampung ke dalam claim seperti ini, dan kita bisa cek apakah dia oke gitu lah. Maksudnya oke adalah apakah ya is oke seperti itulah. Apakah datanya oke seperti itu pilotnya. Kemudian kita bisa cek di sini if is oke dan token. Nah, token ini dia juga mempunyai valid di sini, status valid ya. Jadi kita bisa lihat statusnya apakah valid apa tidak. Kemudian jika valid, kita returnkan claims-nya. Claims dan nil. Seperti itu ke decode token ini. Nah, jikalau sudah, jikalau
ini tidak terpenuhi, artinya ada masalah, maka kita akan returnkan nil. Nil dan fmt error karena tipe datanya adalah error, kita bisa tuliskan di sini invalid token lah, seperti itu ya, invalid token. Jadi dia berusaha untuk mendekode tapi ya gagal, jadi kita returnkan invalid token. Oke, seperti itu. Dan untuk decode token kita bisa panggil di out middleware. Di sini kita bisa panggil ya. Kita langsung panggil saja utils decode token. Dimana decode token kita masukkan tokennya tadi. Dan di sini dia akan menerima atau mengembalikan ya token, oke. Mengembalikan JWT map claims dan error. Jadi di sini kita bisa tampung ke dalam variabel claims data, katanya seperti itu. Kemudian error. Nah, di sini kita bisa cek ya, if error tidak sama dengan nil, yang ingin kita lakukan apa? Kita bisa buat message seperti ini, kemudian bukan token not valid, melainkan kita bisa isikan di sini unauthenticated. Nah, kemudian claims data ini kita bisa kirimkan mentah-mentah langsung seperti ini ke next, seperti itu, konteks set. Mungkin kita tampung ke dalam key claims data. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirimkan claims datanya. Atau kita bisa kirimkan ke dalam yang lain, misalkan di sini user ID. Nah, kita ingin ambil claims data, cara mengambil datanya adalah menggunakan seperti ini ya, claims data, kemudian yang kita isikan di waktu mengenerate tokennya ya. Di sini kita lihat bagian generate token, bukan generate token ya, di controller out. Claims data yang kita kirimkan di sini ada ID, name, email, exp. Nah, kita bisa panggil di sini menggunakan key yang kita assignkan di sini. Contohnya seperti ini, ID. Nah, jadi di sini user ID, kita ambil data ID, atau user name, kita ambil di sini name. Atau juga sebaliknya di sini email. Di sini juga email. Nah, bebas teman-teman menggunakannya seperti apa. Jika menggunakan seperti ini, nanti ketika menangkapnya di ini kan out middleware, kita lihat ke rootnya. Root ini kita lihat di handle upload file. Di handle upload file, nah di sini saya menangkapnya dengan claims data seperti ini dan saya parsing menjadi JWT map claims. Dan di sini kita bisa aksesnya seperti ini. Claims data, kemudian menggunakan key email. Tapi jikalau tadi yang seperti kita lakukan di out middleware, kita assignkan langsung di sini nilainya, value-nya, kita bisa langsung aksesnya seperti ini. Coba ya. Katakanlah di sini user ID. Nah, kita akan ambil di sini user ID, key-nya tadi user ID. Kemudian kita parsing menjadi string. Atau bebas kita parsing jadi apa, integer atau apalah. Kemudian di sini claims data atau user ID. Nah, user ID-nya adalah, kita lihat isinya di sini user ID seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian data ini bebas kita mau gunakan ke logic-logic yang ada setelah ini seperti itu. Kita bisa tes ya, coba go run main.go. Oke, sudah berjalan, kita tes di sini. Di sini kan sudah ada. Coba authorization-nya kita matikan, kita disable. Untuk headers-nya kita send file upload invalid token. Ketika kita kirimkan authorization, send 500 internal server error. Coba kita lihat ya. Is float 64 not integer.
Oke, artinya di sini datanya ya, kemungkinan data ini bukan integer tetapi float 64. Mungkin kita bisa ubah jadi string lah. Jadi kita jalankan kembali. Nah, kita tes lagi sekali di sini. Send internal server error. Kita lihat lagi. Is float 64 not string. Artinya kita harus sesuaikan ya. Kemudian di mana sih? Out controller user ID ini tipe datanya adalah float 64. Oke, mungkin dia di-convert jadi float 64. Jadi kita mungkin ubah di sini jadi float 64 lah. Oke, kita lihat setelah berjalan, coba kita tes lagi ya. Send. Oke, file is required. Artinya di sini filenya belum ada. Saya akan hapus, upload lagi. Saya akan upload ini. Open, kita send, dan file uploaded. Artinya prosesnya berhasil. Kita bisa lihat di sini ya, di lognya. Nah, di sini ada claims data email user@gmail.com. Kemudian user ID-nya 1, user ID-nya 1, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video ini. Teman-teman bisa gunakan untuk validasinya seperti ini, untuk menangkap datanya seperti ini, dan untuk validasinya saya pindahkan semuanya di jwt.util.co ini. Jadi ini untuk token, mungkin secret key kita bisa buat jadi env lah, seperti itu ya. Katakanlah seperti ini, kita buat secret key. Nah, secret key-nya apa? Saya akan tulis di sini secret key, seperti itulah. Dan di sini variable secret key, mungkin secret key-nya bisa kita pindahkan ke app config. Nah, di sini app config kita bisa taruh di sini variable secret key, dan di sini mungkin defaultnya kita tulis secret key. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil juga seperti ini, secret key, dan di sini secret key env, dan di sini adalah secret key. Dan di sini kita bisa hapuskan, dan kita lihat secret key yang di sini kita bisa gantikan dengan app config secret key. Dan di sini juga kita bisa, oke, kita lihat nih app config, di sini juga ya app config secret key. Oke, seperti itu. Dan oke, mungkin sudah ya, cukup untuk itu. Oke, mungkin ini dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Thank you.